Halo, selamat datang kembali di channel Saran Dokter. Kali ini Saran Dokter akan membahas tentang cara membersihkan paru-paru. Nah, ada yang bertanya teman-teman, apakah paru-paru pada perokok berat itu bisa dibersihkan atau bisa didetoksifikasi? Jadi, memang paru-paru ini membutuhkan waktu untuk bisa membersihkan dirinya sendiri. Tubuh kita ini sangat canggih karena bisa melakukan auto-cleaning alias membersihkan dirinya sendiri. Secara alami, tubuh kita memiliki fungsi untuk menyembuhkan atau melakukan regenerasi dari sel-sel paru yang tadinya sudah terkontaminasi rokok dan polusi, hingga akhirnya menjadi bersih kembali. Cuma ini biasanya butuh waktu. Tahap pertama atau fase pertama membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai 3 bulan. Di fase inilah sel-sel paru kita, setelah kita berhenti merokok, akan mulai membersihkan dirinya sendiri, atau yang kita sebut sebagai self-cleaning. Selanjutnya, sel-sel paru akan mulai bersih dan timbul sel-sel baru yang fungsinya lebih baik. Hal ini memungkinkan gejala-gejala yang kita alami mulai berkurang meski belum hilang sama sekali. Gejala akan benar-benar berkurang drastis atau hilang biasanya membutuhkan waktu lebih dari setahun, yang kita kenal dengan fase kedua. Pada fase kedua ini, syaratnya kita harus berhenti merokok sama sekali dan tidak menjadi perokok pasif. Jadi, setelah kita tidak menghirup asap rokok baik dari diri sendiri atau dari orang lain, maka paru-paru kita akan mulai kembali ke fungsi normalnya. Gejala berupa sesak atau batuk akan jauh berkurang, bahkan hampir tidak ada. Kita akan merasa sangat nyaman, napas terasa plong, tidak ada batuk, dan saat beraktivitas pun tubuh tetap terasa bugar. Cara membersihkan paru-paru. Bagaimana sih cara membersihkan paru-paru kita? Kita bisa membaginya menjadi dua agar lebih simpel, terapi tanpa obat dan terapi menggunakan obat. 1. Terapi tanpa obat. Biasanya kita lakukan dengan menjaga aktivitas fisik. Teman-teman disarankan untuk berolahraga, khususnya jenis kardiorespirasi yang merangsang napas kita lebih aktif. Contohnya seperti berlari, jogging, atau jalan cepat di taman. Pastikan melakukan ini di tempat yang udaranya bersih, bukan di tempat yang polusinya tinggi. Saat kita berolahraga, kantong paru-paru atau alveolus akan terbuka lebih lebar. Kapasitas kita untuk menukarkan oksigen dengan karbon dioksida akan semakin besar, sehingga udara kotor lebih mudah keluar dan oksigen bersih lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Selain itu, teman-teman bisa meminum air hangat. Ini sangat membantu jika sedang sesak, batuk, atau dada terasa tidak nyaman. Minumlah air putih hangat sekitar 8 gelas per hari secara perlahan. Air hangat membantu memperbaiki kondisi mukosa atau dinding saluran napas yang menebal akibat infeksi atau radang. Jangan lupa konsumsi makanan sehat yang bersifat anti radang atau mengandung antioksidan tinggi seperti bayam, bagus untuk mengurangi peradangan. Buah beri, seperti stroberi dan blueberry, buah berwarna hijau atau oranye. Kacang-kacangan, kaya akan zat anti radang untuk membantu membersihkan paru-paru yang tercemar polusi atau rokok. 2. Terapi obat di klinik, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan tertentu untuk melegakan paru-paru. Terapi uap, inhalasi. Kita menggunakan alat yang diisi obat atau cairan NaCl. Alat ini mengubah cairan menjadi uap yang kemudian dihirup melalui sungkup mulut dan hidung. Uap hangat ini masuk ke paru-paru untuk mengurangi peradangan. Obat pengencer dahak, mukolitik. Jika terdapat banyak lendir atau dahak di saluran bronkus atau tenggorokan, dokter akan memberikan obat mukolitik dalam bentuk tablet, sirup, atau infus agar dahak lebih encer dan mudah dikeluarkan. Itulah tadi penjelasan mengenai gangguan paru-paru dan cara mengobatinya. Semuanya sudah kita bahas, teman-teman bisa simak terus di Saran Dokter. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Dr. Jeff, spesialis penyakit dalam, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saran Dokter untuk informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.